Maka dari sini kalian bisa ngitung P. Z-nya tadi ketemu kan ya? Iya, Pak. Z-nya ketemu, tahu B-nya? Lah, tahu P ini sebenarnya dari tabel 1 itu kalian memilih antara 140, 160, atau 180. Seperti itu. Kapan kita pilih 160? Kapan kita pilih 180? Kalau ingin bekerjanya ringan, artinya kren tersebut tidak kita bebani semaksimal mungkin, maka kita pakai yang 140. Mediumnya 160, tapi kalau dia bekerja dengan keras, kita gunakan 180. Umumnya kita menggunakan yang medium. Jadi kalau nanti ada soal EAS, nanti yang akan kita gunakan terus tergantung dengan tabel yang nanti saya berikan di lampirannya. Bisa 6 kali 7, bisa 6 kali 19, bisa 6 kali 37, dan lain sebagainya. Oke? Ya. Izin bertanya, Pak Mades. Silakan, Mbak. Untuk K-nya ini apakah selalu 5 berarti ya, Pak? Kurangkan 5. Minimal Mohon maaf, Pak, tidak terdengar karena putus-putus lagi, Pak. 5, ya. Kita gunakan 5 saja. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Sudah dicoba ketemu P-nya? Gimana? Iya, Pak. Iya, Pak Mades. Gimana, Mas? Ya. Ya, hitung yang tadi, Pak. Mas. Kalau ngitung itu berarti belum bisa pakai kalkulator biasanya gitu ya. Mohon Mana? maaf, Pak Mades. Suaranya putus-putus, Pak. Udah, mending. Lalu cek monitor. Nah, sudah, Pak. Jadi gini, kalau hasilnya ada yang minus, ya kan? Berarti perlu belajar menggunakan kalkulator lagi ya. Karena salah kurung dalam memasukkan rumus berdampak pada hasil yang negatif juga. Selain itu, biasanya salahnya juga dari ini apa? Satuan. Ketika satuan kalian tidak sama, maka hasilnya juga tidak sama. Mades mau izin bertanya, Pak. Ya, Novi. Novi ini ya? Iya, Pak Novi. Saya Mana, Novi? masih agak bingung untuk yang memilih nilai tau B itu tadi kayak gimana ya, Pak? Kalau boleh dijelaskan kembali. Tau B ini
pilihannya sebenarnya hanya 3, ada 140, 160, atau 180. Nah, 180 ini biasanya kita pemilihannya berdasarkan beban sih, Nov. Artinya sebenarnya ketika kita merasa bahwasanya alat ini kita mampu untuk push tenaganya, maka kita pakai 180. Ini sebenarnya dari desain kita, artinya desain kita itu pengen alat ini kita gunakan secara maksimum, atau kita gunakan medium, atau kita gunakan agak apa ya, intinya kita pengen nilai yang aman lah, kasarnya kan gitu. Itu kita gunakan 140, itu paling aman. Cuma pada umumnya yang kita gunakan adalah yang medium, yang 140. Itu nanti tergantung soal juga. Tapi kalau tidak ketahui, kalian gunakan yang tengah, yaitu yang medium. Gunakan 160 ya. Oh iya, baik, Pak. Oke. Untuk nilainya itu, kalau angka-angka yang di bawahnya itu penggunaannya untuk apa ya, Pak? Nanti Nov. Oh iya, baik. Jadi ketika kalian gini, saya jelaskan sekalian. Jadi ketika nanti kalian sudah ketemu nilainya, beban P-nya sudah ketemu, itu nanti kita masukkan ke sini. Oh, Novi ketemu P-nya adalah 7.000, maka kalian akan memilih diameter tali 12,6. Kenapa? Loh, Pak, 7.000 kan di sini bisa masuk 11, Pak. Lah, tapi kan itunya tahu B-nya kan 180, padahal kalian ngitung tadi kan 160 kan. Maka ketika kalian ngitung tahu B-nya 160 dan ketemu beban pat aktualnya adalah 7.000, maka kalian wajib menggunakan yang 12,6 semacam itu. Oh ya, baik, Pak Mades. Terima kasih, Jadi Pak. jadi kuncinya sebenarnya P ini kita gunakan untuk menentukan diameter tali bajanya. Bukan kita menghitung beban patahnya, tapi kan ketika kita mendesain itu kan kita memilih, oh saya mau pakai sling ukuran berapa untuk sistem saya, kan seperti itu. Paham? Bisa diterima ya? Iya, Pak Mades. Oke. Halo Pak Mades. Apakah memang suaranya tinggi, Pak? Saya menarik. Baik, saya kira tadi Bapak jelasin terus, belum buka mic-nya. Ada selesai? Sebenarnya memang sulitnya ya di sini nih. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Memang kondisi terburuk itu adalah di perhitungan P. Kalau kalian lolos di perhitungan P, perhitungan selanjutnya tinggal mengikuti. Dan rumusnya gampang-gampang. Yang agak susah adalah menghitung P dan mencari diameternya. Ya, paling nggak kalian ketemu nanti masuk ke sini. Ini rumus SD semua ini ya. Tinggal KM tadi kalian apa? membagi. Apa? KM tadi apa? V kali KM. Oh, ini nanti dulu. Kalian ketemu P-nya dulu aja. Ya. Bertahap lah, Mades, izin bertahap. bertanya. Gimana, Nov? Ketemu? Untuk I-nya masih bingung, Pak. I-nya berapa tadi? 6 kali I-nya 19. saya, oh, di jumlah gitu. Oh iya, Pak, itu kan 6 kali 19 plus 1 FT. Ya kan itu. ada 6 strand. Oh, tadi belum saya jelaskan ya di yang awal tadi ya. Kan ada jenis-jenis tali tadi ya. Iya, Pak. Udah belum tadi? Tadi Jadi gini, sedikit. 6 ini biasanya adalah strand. Apa itu strand? Jadi gini, ketika kalian tahu sebuah wire rope, ini kan satu wire rope ya, satu tali kan ya. Di mana satu tali kalau tipe seperti ini dia memiliki 6 strand. 2, 3, 4, 5,
6. Ada 6 kan ya? Dari 6 ini, di dalamnya masih ada lagi 19. Ya. Nah, kecil ini namanya tadi apa? Wire. Ya. Sebentar, baterai saya bisa ambil charger dulu. Yang hijau tadi adalah strand. Yang merah adalah wire rope. Nah, kita kan tahunya kan yang satu ini kan wire rope kan ya, tali kan ya. Tali baja itu wire rope ya. Di dalam wire rope kalau kalian buka itu ada lilitannya lagi. Itu namanya strand. Dalam strand itu ketika kalian putar lagi itu ada lagi kecil-kecil atau kawatnya yaitu wire. Nah, yang kita gunakan adalah jumlah wire ini. Kalau tipenya 6 kali 19 maka I-nya adalah 100 berapa? 114, Pak. Nah, hati-hati kadang sering keliru. Supaya akarnya mudah biasanya anak-anak nulisnya 144 bukan 114 ya. Jadi kalau 144 kan akarnya kan enak 12 ya kan. Padahal akarnya adalah akar 114. Oke ya. Kalau plus 1 FC itu apa ya Pak Mades? FC ini adalah intinya. Jadi fiber core. Fiber core itu artinya di sini ini ada lapisannya fiber untuk memastikan bahwasanya kawat ini tertata dengan baik, terikat dengan baik. Nah, yang kita gunakan hanya di wire-nya tanpa core ini. Jadi kalau 6 kali 7 plus 1 FC, maka yang kita hitung hanya 6 kali 7. Tadi ada di materi. Ini kan tadi ya. Nah, ini kan ada tipenya seperti ini. Ada 6 kali 12 plus 7 FC. Lah, ini kita hitungnya hanya 6 kali 12. 6 kali 19. Dan 6 kali 37. Kira-kira kita punya kelihatan ya. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Sama-sama 10 mili. 6 kali 7 sama 6 kali 37 kuat mana? 6 kali 37. Kenapa? Soalnya lebih banyak, Pak. Tapi kan diameternya sama 10 mili, Pak. Ada yang lain? Sama-sama 10 mili ukurannya. Antara 6 kali 7 dan 6 kali 37. Artinya diameter luarnya ya, diameter apa?
satu wire rope-nya itu sama-sama 10 mili. Lebih kuat yang 6 kali 7. Ya, karena dia lebih pejal. Sama kalau kalian punya kabel listrik antara serabut dan tembaga itu sama-sama 2,5 mili pasti akan kuat yang utuh. Sama halnya dengan wire rope. Pak, tapi kenapa kok ada yang 37, ada yang 19, ada yang 7? Itu sesuai dengan kebutuhan. Semakin banyak, maka dia akan semakin lentur. Artinya dia tidak gampang aus, tapi kurang kuat. Berbeda dengan 6 kali 7, dia sangat kuat, tapi tidak lentur. Maka ketika kita memilih, kita sesuaikan dengan jenis alur dari wire rope itu sendiri. Tapi umumnya yang paling sering banyak digunakan adalah tipe ini. Tipe mediumnya yaitu 6 kali 19 FC atau plus 1 FC. Sesuai yang kita hitung tadi ya. Oke. Mana tadi ya? Pak Madis izin bertanya, berarti kalau semisal berbeda tipe, untuk tabelnya juga berbeda nggih, Pak? Beda. Tabelnya. Itu tabel khusus 6 kali 19. Oh, ya, nggih, baik, Pak. Udah ketemu P-nya tadi? Jadi saya ketemu 1481. Berapa? 1481. Oh, enteng berarti. Maka kamu bisa pakai 7,9 ya? Iya, Pak. Kenapa? Karena kita ngelihatnya seperti ini. Kalian kan bebannya 1 ton dibagi 8, maka cuma 1.200-an kan paling. 120-an. Coba kalau bebanmu kamu ganti 8 ton. Nah, kalikan 4 aja contoh. Ketemu berapa? Ketemu berapa tadi, Dik? 1000 berapa? 1481, Pak. Kalikan 4. 594. 5.924. Oke, kalau kalian ketemu 5.000 berapa? 5.924. 5.950 lah kasarannya gitu ya. Kira-kira kalian pilih wire rope dengan diameter berapa? 12. Berapa? 12. 12. Kenapa? Karena 550 itu batas atas. Kamu tadi tahu P-nya pakai berapa? Bagaimana, Pak? Tahu P-mu tadi pakai berapa? Kurang jelas, Pak, sebenarnya. Tahu P-nya berapa? Tahu P-nya? Oh, 140, Pak. Pakai berapa? 140. 140. Oke, kalau kamu pakai 140 maka kamu milihnya adalah 12,6. Iya. 60 milihnya adalah 11,1. Ya, paham ya? Paham. Ya itu. Nah, dari itu kan kamu akhirnya ketemu ini kan. Diameternya, kasarannya kan tadi berapa? 12,6 Mas. 12,6 ya? Iya, Pak. Jadi, ketahui apa, ditanyakan apa, jawabnya apa, sampai jadi beban putus apa,
Diameter yang kita gunakan adalah 12,6 milimeter. Ya. Sampai jadi ya nanti kalau nulis surat soalnya AS-nya nanti mulai diketahui ditulis, ditanya ditulis, jawabnya ditulis, sampai jadinya pun ditulis nanti ya. Ya paling enggak kalau salah masih ada bonus untuk nulis itu lah ya. Oke? Iya, Pak. Kenapa kok saya minta semua? Karena nanti kaliannya adalah ahli K3 kan. Ahli K3 dalam menyusun laporan itu paling enggak ada dasarnya, ada yang tujuannya apa, penyelesaiannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Makanya saya ketika kalian jawab seperti ini, saya minta ada diketahui, ditanya, jawab sampai jadi. Oke ya. Bukan kok saya pengen nulis kalian biar nulis panjang gitu, enggak. Intinya kalian supaya tahu urutannya seperti apa. Gitu ya. Dipahami? Ya, Pak. Bisa, Ya, Pak. Pak.